Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Putri, saya dari jurusan Terjemah kelas 7C ingin mempresentasikan mata kuliah kritik penerjemahan. Saya menerjemahkan hadis arba'in, agama ini adalah nasihat. Teks sumber: An Abi Ruqayyah Tamim ibnu Awsini dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillah wali kitabihi wali rusulihi wali ammatil muslimin wa ammatihim, rawahul Muslim. Kemudian yang kedua ada teks sasaran dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan muslim. Kemudian ada analisis dan kritik. Yang pertama, interferensi struktural. Struktur terjemahan masih sangat mengikuti pola bahasa Arab. Yang kedua, ada ejaan PUBI. Masalah kecil pada kapitalisasi dan penulisan kata serapan Arab. Yang ketiga, transliterasi mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama dan Mendikbud RI tahun 1987. Kemudian yang keempat ada register. Gaya bahasa sudah bersifat semi formal, keagamaan sesuai konteks hadis. Yang kelima ada kesalahan makna. Pada frasa agama itu nasihat, kadang-kadang disalahpahami secara sempit, secara semantik. Ad-dinun nasiha bermakna agama adalah ketulusan dan keinginan baik atau ikhlas. Kemudian ada revisi terjemahan. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, agama adalah ketulusan, nasihat yang tulus. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada kesimpulan. Terjemahan sumber pada dasarnya sudah benar secara makna, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dari segi yang pertama ada struktur kalimat agar lebih alami dan sesuai sintaksis bahasa Indonesia. Kemudian ada konsistensi ejaan dan tanda baca menurut PUBI. Kemudian ada transliterasi Arab Latin yang sesuai kaidah resmi, dan ada penghalusan makna kata nasihah agar tidak dipersempit menjadi nasihat saja, tetapi dimaknai dengan ketulusan. Kemudian ada tabel analitik. Yang pertama, interferensi struktural. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Kemudian evaluasinya, struktur masih mengikuti susunan bahasa Arab. Pengulangan verba, berkata, dan bersabda sehingga terasa kaku dalam bahasa Indonesia. Kalimat tidak efektif. Perbaikannya, Abu Ruqayyah kemudian ada ejaan PUBI. penulisan nama dan istilah seperti ad-dari dan kaum muslim dan sallallahu alaihi wasallam tidak konsisten dengan kaidah ejaan dan kapitalisasi. Kemudian evaluasinya tidak sesuai dengan PUBI dan pedoman penulisan ilmiah. Huruf kapital masih pada nama diri dan istilah agama harus tepat. Perbaikannya, gunakan penulisan baku ad-dari kaum muslimin dan boleh disingkat sallallahu alaihi wasallam untuk bagian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda baca, penggunaan tanda titik dua setelah berkata dan tanda kutip setiap kalimat kutipan. Evaluasinya, tanda baca tidak konsisten, seharusnya koma setelah kata pengantar dan kutipan hanya untuk kalimat langsung. Perbaikannya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, agama adalah ketulusan. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah. Kemudian ada transliterasi. Dari radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Evaluasinya tidak mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin SKB Kemenak Kemendikbud. Tidak tanda panjang vokal. Kemudian perbaikannya dari radhiyallahu an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakan huruf panjang sesuai dengan pedoman resmi.
Kemudian ada register atau gaya bahasa. Menggunakan gaya naratif non-formal dan langsung, seperti kami bertanya dan beliau menjawab. Kemudian evaluasinya, gaya cukup baik untuk teks populer, tetapi kurang sesuai untuk karya ilmiah karena terlalu naratif. Kemudian ada perbaikannya, gunakan gaya ilmiah yang objektif. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menegaskan pentingnya ketulusan, atau tetap gunakan narasi langsung dan dengan ejaan formal. Kemudian ada kesalahan makna. Dari kalimat agama itu nasihat, makna kata nasihat tidak hanya nasihat tetapi juga mencangkup dengan ketulusan dan keinginan baik. Terjemahan literal kurang mendalam. Perbaikannya, agama adalah ketulusan, nasihat yang tulus atau nasihat yang tulus, atau agama adalah ketulusan dalam berbuat baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.